Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Wah, seneng banget ini kolega-kolega podcastnya Ilui pada berkumpul. Kalau biasanya yang ngobrol dulu sih tadi malam, kayaknya jangan saya lagi deh yang ngobrol. Bosen ya? Bosen gitu kan, Mas Yudi aja. Yang confirm hadir hari ini ada sekitar 26 orang. Tapi ini udah cukup sih memenuhi quorum ya Bu ya. Udah. Untuk kita berbincang. Ya, kita mau ini aja ya Sidang. Jadi ini sebenarnya selebrasi podcastnya Bu Lucy yang sudah 1 tahun. Keren, luar biasa. Kita kumpulin. Mantap, luar biasa. Mantap. Supaya tamu-tamu bisa saling mengenal, building the connection, ya Bu ya. Iya. Tuker WA boleh. Nah ini kan masing-masing belum ada yang kenal. Kalau saya udah kenal semua, makanya saya perkenalkan satu-satu barangkali ya. Yang di sebelah saya tadi belum sempat kenalan sama semuanya. Ini ada Ibu Dewi. Bu Dewi ini mempunyai PH dan juga produser film. Wow. Film yang lagi dikerjakan Apa Bu? horor, emang lebih banyak horor. Tanam susuk ya Bu ya? Tanam Tanam susuk. susuk. Mbak Dewi sih, orang aku biasanya manggilnya Mbak Dewi. Iya. Nah di belakangnya yang berbaju biru sama partnernya Mbak Dewi, juga di produser film, di kreasi Jingga juga. Mas siapa namanya lupa aku. Mas Sandy. Pura-pura dia. Ya. Kemudian yang bergaris-garis hitam, wah ini networknya seluruh Indonesia. Wah. Beliau dari Wah, jadi ya. iya dong, Kan dari sebelah. dari Aliansi Kuliner Indonesia. Jadi kalau di grupnya ada berapa ratus orang itu Pak? Atau sudah 1000? Kalau grup WA aja ada hampir 40. Nah, 40 grup. seluruh Indonesia udah dibuat. Terus Oh, oke. ada expert bidangnya gitu. Iya, Ada iya, grup iya. saya punya 250. Terus ada grup UMKM. Chef UMKM. Terus ada yang grup ilmiah. Itu Ilmiah, ada ya? prof, hampir 20 ada doktor. Oke. Boleh nggak saya bisik-bisik? Boleh. Ngomongnya agak kencang dikit. Sorry. Kurang kenceng ya? Nah. Itu. Enggak, Jadi- soalnya mic-nya kan di tengah aja. Ya, Ambil jadi aja. kalau di Wilang Group kami sudah buat dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu Terus seru kan? kita yang expert bidangnya seperti ilmiah, itu ada prof, ada doktor dari IPB, UI, UPI, Oke. terus sampai swasta, Trisakti. Nah, itu yang memang cinta dengan kuliner etnik Indonesia. Wah, Nah, kuliner UMKM etnik Indonesia gitu ya? UMKM juga. Oke. Nah, terus ada komunitas-komunitas lain juga bergabung. Mhm. Ya alhamdulillah kami juga punya sekolah vokasi bisnis jasa makanan. Di Ciawi Bogor. Kapan? Yuk kita silaturahmi. Yuk. Makan-makan di Bogor ya Pak ya? Boleh siap. Asik. Habis ini aja. University. Habis ini. Sekolah vokasi bisnis Pas jasa lagi makanan. kumpul ya, bagiannya ya. D4 sarjana terapan. Oke. Nah ini udah tahun kedua. Sekolah vokasi. Kalau kasih ya. Kuliner. Kuliner. Kuliner di orangnya. Bogor. Nanti Terus kita Boleh kita juga ada Geraha Riset Geraha Riset. di Cimampar. Oke. Nah, syukur kita mau ada alat ritot dari Malaysia, di mana alat itu nanti kita bisa ganti pengalengan. Oh. Di suhu ruangan akan kuat produk sekitar 18 bulan dengan posisi tekanan dan suhu diatur. Nah, jadi karena kami punya cita-cita memajukan kuliner etnik Indonesia dan yang selama ini terpinggirkan, insya Allah dengan adanya ide-ide kreatif, terus alat-alat yang didukung teknologi tinggi, Oke. sama digitalnya minta tolong juga dibantu, akhirnya kuliner etnik Indonesia tuh menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. nanti kita bikin event bersama-sama. Ya, Ya. rencana kita mau buat itu nanti dibantu Mas Yudi juga di Depok.
Juli Kopdar, apa ya? Kopdar ya. Kopdar full in seluruh Indonesia. Oke. Wih, keren. Kita Itu yang- diajak nggak? Kita diajak Harus. nggak? Emang saya ngajak Mas Siap. Yudi untuk ikut Siap dong ya. dengan tim. Iya. Nah, KPI nih. nah, KPI ini saya seneng. Nah, beliau yang akan support. Jangan saya. seneng dulu sama KPI, nanti dimarahin loh. Silakan Mas Yudi. Oke, Mbak Dery silakan. Di sini juga nggak apa-apa. Masuk situ ya Mbak. Ayo sini. Jangan di situ. Majuin aja supaya Ayo sini sini, mic-nya. Mbak Dery. Ada, Oh ini adiknya Mbak Dewi ya. Baik, alhamdulillah. Yang perempuan situ. perempuan di situ nggak boleh. Depan sini. Nah, Oke. Kalau yang ini sudah pada kenal yang dong. ini sih nggak usah di Saya introduce belum dong. kenal. Belum kenal ya? Ini internasional. Iya. Mbak internasional. Mbak internasional. Baru pulang dari Vatikan, Bulusi, Yalah. Kembali jalan-jalan Fitri. mulu. Kembali Fitri. Waduh. Umroh katanya. Umroh. Nah di sebelahnya Bulusi nggak beda jauh umurnya sama Bulusi. Tentulah. Iya, Kakak beradik. Kakak beradik. Sista. Pantaran ini. Mirip. Oh iya, iya. Mirip ya? Iya loh. Sista. Sista ya. Miska Harisda. Miska ini model juga, penyanyi muda juga. Apalagi Miska? Banyak banget kayaknya. Apa ya? Kayak itu nih. Itu model sama penyanyi doang ya? Kan kerja juga kayaknya. Konten kreator juga. Konten kreator juga. Ini hati-hati dekat sama KPI loh kontennya. Loh. Oke, di sebelah Miska ada Pak Amin Sabana. Pak Amin, terima kasih sudah datang. Pak Amin ini Salam kenal semua. salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, Ya, Pak. tenang. Kayaknya dari baju ketahuan ya. Iya. Udah identik berarti. Dari berapa lama di sana, Pak? Saya ini udah tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Oke. Di sebelah Pak Amin, wah ini musisi legend Indonesia. Kalau dulu gimana lagunya Bang Jima? Iya. Aku bangga dirimu. Nyanyinya juga agak gimana? Jadi lagunya Bang Jima itu satu album sama lagunya Katon Bagaskara yang Cinta Putih ya. Wah, ya, luar biasa. Wow, inilah. Nggak usah lagi. Behind the man. Nanti bisa kali di situ ada keyboard loh. Nah, Di majalah sama biarkan cinta Kalau bunga. mekar berbunga soundtrack catatan si Boy 2 ya. Wow. Sedikit dong spill. Spill dong. Spill lagunya dikit. dong. Lagunya sedikit, biar kita Avantar aja. refresh. Mari kita bersama melepaskan kerinduan lama. saya baru tahu tuh. Tahu-tahu. Ini Tahu. penyanyi. Tahu. Beda kalau kalau penyanyi ya, vokalnya powernya Itu belum masih kencang tuh masih. Oh, belum kenceng ya. Masih disimpan. Di sebelahnya ini arranger dan produser muda Wah, Junior. Radit Diski Harisda, putranya Bang Jima juga, sama seperti Miska. Miska juga putranya Bang Jima. Gak disuruh nih. Oh, nanya ini. Ke musik nggak suruh ini, aku sendiri. Bagus. Darah seninya. Darah aslinya mengalir ya. Dit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah selesai kuliah kah? Masih. Selamat datang Mas Adi, Wih, pengantin baru nih, pengantin baru. Wih. Pantesan kesiangan ya. Bisa aja Pak Amin pengalaman ya Pak. Oke, nah di sebelah Ditski ini ada Bang Genta. Wah, Genta Garbi. Genta Garbi. Selamat pagi semuanya. Rocker 90-an. Waduh. Dulu rambutnya gondrong. Terus dijual ya Bang? Lumayan dipotong buat nambah-nambah. Udah insaf. Udah insaf. Rocker 90-an, Garbi, Cinta Pertama lagunya ya Bang. Jadi ya? kita tahu Iya, tahu, levelnya. iya, dia. benar. Jadi tahu usia. Suruh spill dulu. Spill lagunya, Cinta Pertama. Spill ya. Spill. Cinta pertama ya. Ya, Refnya aja ya. boleh. Ingin
rasanya Wah, yang ini ya. terulang kembali saat bersamamu, bersama dirimu, berbagi tawa dan canda. Takkan mungkin kan ku lupa, kau adalah cinta pertama. Untuk siapa? Untukku. Terima kasih. Berarti udah tahu faktor U-nya sama. Itu menarik. Belum ditarik. Gitu ya. Masih pagi-pagi kan? Nah, di sebelah Bang Genta ini juga rocker masa depan nih. Ada Yudi Feder. Danurendra. Danurendra. Karena ya. Danurendra ikut itu project solo album saya, Mas Yudi. Oke. Jangan suruh nyanyi. Dan suruh saja Ntar dulu. aja ya. Jangan pas soalnya. closing aja, pas closing. Pas closing ya. Aja. Closing karena ya itu di belakang ada berbagai macam alat musik Komplit ya. komplit. Mic tram rekamannya di sini loh. Ya kan Bu Lucy? Iya. Bentar lagi Yudi Feder Danurendra. Oh. Kita rekaman di sini, bikin sejarah di sini. Amin, bro. Siap. Saya ucapin terima kasih buat Mas Yudi ya, sama Aha. Mbak Lucy juga dan tim ICSL Studio. Luar biasa selamat buat Bapak, Ibu dan semua senior dan para ini idola saya di sini luar biasa, ternyata namanya besar semua. Jadi saya nothing di sini ya, jadi masih banyak belajar. Enggak. Selamat dari saya Yudi Masa Feder segede ini Danurendra. nothing. Kayak pada besar. Balia selamat datang Balia. Selamat datang. Kalian. Kak Hendrik juga selamat datang. Oke, nah di sebelah Danurendra ini selalu tampil cantik dan anggun ya Bu ya. Iya. Kita kalah HW terus kalau di sini. Yang berdua ini nih. Saya nyangkanya sepupunya Oki. Ya, betul. Oke siapa? Ya, Asokawati. Asokawati. Ya, Oh. kan gitu. Ya. Tapi kita di Bu RK malahan. Oh, beneran kami. Jauh tadi. Ini Mbak Mela Novianti. Noviani. Noviani. Jadi Mbak Mela konselor juga, pengusaha juga. Di tambang apa Mbak Mela? Saya entrepreneur di bidang pertambangan, mining contractor, juga legal consultant. Tapi saya punya mimpi untuk perempuan Indonesia memiliki pola pikir yang benar. Bukan hanya baik, tapi benar. Iya. Itu adalah panggilan hidup saya untuk Indonesia. Oleh sebab itu saya kerjasama dengan Ibu Lucy. Terima kasih dengan adanya ICSL ini bisa menjadi wadah untuk kita bisa membuat podcast, karena podcast itu jangkauannya luas sekali ya untuk Indonesia, dan sekarang zamannya udah pakai podcast. Jadi saya sudah memulai dengan menulis blog untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Kemudian juga proses mencetak buku, dan proses minggu ini mulai podcast di ICSL. Terima kasih. Semangat Mbak Mela. Di sebelah Mbak Mela ini ada, waduh, kita harusnya berterima kasih dengan beliau seluruh bangsa Indonesia. Kenapa datang Palestina? Bukan loh, karena berkat kakeknya beliau ya, Mbak Endang ya. Oke, Uyun. Buyut, oh Buyut. Buyutnya beliau, kok saya merinding ya kan. Adalah W.R. Supratman, Wih. pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi Mbak Endang ini selain buyutnya W.R. Supratman, Mbak Endang juga entrepreneur, juga penyanyi ya Mbak Endang ya. Boleh ngobrol dikit Mbak Endang, gimana? Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Endang Tur. Saya Ketua Umum Yayasan W.R. Supratman, Mr. Institute Indonesia. Jadi memang seperti Mas Yudi tadi bicarakan, bahwa saya memang dari keturunan dari keluarga besar. Jadi memang WR itu tidak menikah dan tidak punya anak. Tapi dari kakak kandung beliau bernama Ngadini Supratini. Jadi yang sekarang yang hidup cuma tinggal keluarga kakak dan adik. Dan tujuan dari yayasan yang kami buat itu sebenarnya untuk meneruskan legacy W.R. Supratman, karena memang agak sedikit ironis nih, W.R. Supratman itu seperti pahlawan yang terlupakan. Sorry itu sih ya, tapi ya kenyataannya begitu sih. Banyak anak-anak tuh ya mungkin sekarang di sekolah-sekolah hanya sekolah negeri aja, sekolah swasta internasional tidak ada upacara penarikan bendera setiap hari Senin. Indonesia Raya juga mereka hanya tahunya 1 stanza, padahal sebenarnya yang asli itu adalah 3 stanza. Hal-hal begitu lah. Dan WR juga
tadi saya sudah bicara di belakang dengan Pak Amit juga, ada 17 lagu sebenarnya beliau bikin, termasuk Indonesia Raya, di mana ada 5 lagu dari 17 tersebut itu hanya judul saja, dan kadang tidak ada liriknya juga, dan kadang ada lirik saja, tidak ada partitur. Nah, jadi waktu itu tahun 2024 kami keluarga besar WR buat pagelaran konser perdana 12 lagu album perdana WR Supratman. Alhamdulillah anak saya ada 2 putri. Yang pertama Andrea Turk yang saat ini sedang berkarya dan hidup di New York di Amerika. Udah kenal dengan Pak Ical juga sih di sini dari awal waktu Andrea masih 15 tahun ya, dari kecil. Kemudian yang kedua anak kami Antea Putri Turk yang kalau ingat lagi viral sekarang lagu karya WR Supratman yang berjudul Indonesia Cantik. Jadi Antea itu yang kedua nih umur 16 tahun kelas 2 SMA, dia bikin melodi untuk 2 lagu WR, satu Indonesia Hai Ibuku yang melodinya waktu itu kita nggak ketemu, udah sampai ke Belanda kita cari, semua museum arsip nasional udah dibongkar sama suami saya juga, kami berdua cari, akhirnya Antea lah bikin waktu itu lagunya, dan sudah bisa dinikmati di YouTube channelnya Antea Putri Turk. Dan yang kedua terakhir yang viral terakhir ini adalah yang Indonesia Cantik. Jadi Indonesia Cantik itu sebenarnya lirik yang dibikin WR itu dia kasih aja, dia publish di satu koran namanya Daun Muda, Kaum Muda, sorry. Dia bilang terserah mau pakai ini saya kasih gratis, boleh untuk lagu, boleh untuk puisi, boleh untuk sendra, drama, tari. Kalau dalam Jawa itu ada namanya tunil, yaitu sandiwara wayang orang. Beliau itu memang dari keluarga seniman ya, ibunya penari Jawa, ayahnya itu adalah pemain drama wayang orang. Jadi memang dari situ dia mulai tumbuh kesukaannya terhadap drama. Dia bikin, nah kemudian Antea sama suami saya, coba deh, suami saya bilang, kalau kamu jadi WR Supratman, di depannya ditaruh gambar WR sama gambar kakek saya. Kalau kamu jadi WR Supratman, ini kamu bikin kayak gimana melodinya? Akhirnya mereka cari-cari melodi gitu kan ya. Apa yang bagus, yang cocok, coba kita coba keroncong gitu ya, keroncong. Terus tapi jangan keroncong yang sekarang gitu. Terus tapi pertama nanti nanya, keroncong itu apa Pak? Dia nggak tahu keroncong ya, Gen Z ya banget ya. Akhirnya suami saya buka, ini contoh-contohnya kayak gini. Oh keroncong kayak gini. Tapi cocoknya yang mana? Ya udah kita cari yang zaman waktu itu kan dibikin tahun 1921. Beliau waktu itu masih berumur 17 tahun. Yang cocok kayaknya yang keroncong Hindia Belanda Bang. Jadi diambillah mereka research keroncong tahun 20-an. Akhirnya keluarlah sekarang melodi Indonesia Cantik yang bisa dilihat di channel YouTube-nya Antea juga. Nanti kita share. Sangat bersejarah lah ya. Ya, Selamat datang Ali Mensan. Ih nggak apa-apa. Selamat datang Ali Mensan. Di sebelahnya Mbak Endang, ini ada Mama Queen sebutannya. Waduh, viral sekali. Pengusaha macam-macam. Apa aja yang sedang dikerjakan sekarang? Sampai malu dia. Sekarang saya sedang masih kos-kosan. Oke, waduh. Kos-kosan, terus ini lagi mau ke US. Untuk US sama Belanda saya mau usaha kerupuk udang dari Sidoarjo. Tempat saya itu. Iya. Dan mau pindah ke US. Saya mau pindah ke sana. Oh, Juli udah berangkat. Juli saya udah berangkat. Waduh, seneng banget dong. Sebelum pindah udah kesini duluan ya Bu ya. Jadi ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya di JSL gitu kan. Bawa nama Indonesia. Oke, kerupuk udang. Sidoarjo. Jadi tadi malam di rumah itu kan cerita sedikit ya. Kerupuk udang kan segini, kalau digoreng jadi gede ya. Cuman tadi malam itu di rumah nyoba pakai air fryer. Gak bisa ngembang sih. Tetap bisa dimakan enak. Tetap renyah gurih. Di sana begitu. Di sana begitu ya? Iya. Oke. Jarang digoreng menggunakan minyak tuh jarang di sana. Iya ya. Iya. Pakai air fryer. Oke. Terima kasih Mama Queen. Menjelang keberangkatannya ke US, hati-hati loh. Iya Bu Lucia. Iya. Ntar nggak pulang. Ya emang sengaja Emang di sengaja nggak sana. pulang ya? Enak sana. Wena Wena sana sana ya. ya. Oke. Nah, ini di sebelah Mama Queen ada Mbak Dery. Dari namanya waktu pertama kali kenal saya pikir cowok nih. Mas Dery udah nyampe mana? Beliau ini pengusaha sate Padang. Wah.
Wah, ini. Nih, Kulit personilnya. Pantesan bajunya sama. Saya nggak lihat wajahnya tapi dia kenal. Iya, tadi mau Nggak lihat wajahnya maksudnya gimana? Nggak hafal, tapi kenal Bu Dery kan? Iya, kan Pak Wio. Yang pernah ngirim sate padang ke saya. Ngirim ke ICSL yang belum ini ya. Kayaknya kita Besok kalau ada acara ini jealous. kita bawa bawa biar peletok sate padang. Ya. Hari ini Pak Yobat bawa. Enggak ngomong apa ya? Enggak. Next. Kita Oke. Bu Dery. Ini oh saya pikir belum pernah ketemu Pak Bagio. Udah saya lupa. mau manggil sebelum Oke. Kelihatan ininya. Dewasa. Oh, tiba-tiba ada di samping saya aja. Kita geser barusan. Udah digeser ya. Ini Mbak Lia Natalia, jurnalis sama dari komunitas perempuan berkebaya ya. No. Ayo dong, mana suara lantangnya? Demonstran gitu. Memang perlu sih banyak ya. Ini gawat ini jurnalis. Ya, gimana apa yang mau diomongin ya? Iya sekarang aktif di mana? Oh, banyak. Banyak. Oke. Di mana-mana ya. Balu gak ada. Gitu ya. Balu gak ada. Ya, saya baru ketemu beberapa. Terima kasih. Seneng nih ICSL. Sampai lupa dia. ICSL itu sudah beberapa kali ngajakin saya out of nowhere, thanks to Mas Yudi. Saya jadi ternyata Mbak Lucy itu saya kenal, saya selalu manggilnya Mbak Lucy, nggak mau manggil ibu karena perempuan itu selalu muda ya, usianya berhenti di 27 tahun, sisanya angkat aja ya. Jadi tolong jangan manggil bunda gitu ya misalnya. Nanti saya kasih kuliah, aduh SKS. Jadi saya sehari-harinya sebagai jurnalis sudah sebenarnya baru 50 20-an tahun. something. Tahun ya umurnya ya jauh. Nah, kemudian mungkin 11 tahun yang lalu menginisiasi ada komunitas perempuan berkebaya. Awalnya sih sederhana, merasa bahwa budaya Indonesia tuh makin tersisih. Lalu apalagi busana ya, paling gampang kan busana. Kebetulan saya dapat hidayah ya waktu saya ke Gunung Prau, jadi kemudian memutuskan untuk berkebaya sehari-hari, sebenarnya buat diri sendiri aja. Kalau kemudian banyak yang tersesat jadi ngikutan ya alhamdulillah gitu ya kan. Jadi gerakan regional dan bahkan sekarang kebaya di-recognize sebagai warisan budaya dunia tak benda dari 5 negara di Asia Tenggara, itu suatu bonus. Kemudian dari gerakan-gerakan individual itu menjadi gerakan kelompok, lalu menjadi gerakan nasional dan kemudian regional. Mungkin pesannya sih ini kan konsistensi itu penting. Hari ini orang maunya instan, lalu kemudian merupakan proses. Karena sebuah proses itu kan selalu membuahkan hasil ya. Saya membuktikannya lewat sebuah gerakan cuman pakai baju yang sangat dianggap tradisional dan awalnya dianggap sebagai busana orang di pasar. Ya, ditolak di beberapa tempat ya, di kantor-kantor pemerintah Indonesia bahkan tuh ditolak karena dianggap baju pasar kok dipakai kemana-mana. Tapi kemudian hari ini membuka pintu untuk banyak dari kita untuk belajar budaya lagi. Tadi menarik, kemudian kita juga belajar tentang sejarah. Jadi memang dari sebuah hal kecil yang kita lakukan kemudian kita membuka banyak pintu dan jendela lain untuk mencintai apa yang ada di sekitar kita. Itu sih kalau saya kebanyakan, soalnya saya aktif memang kalau mau nambahnya saya aktif di isu-isu perlindungan hak-hak pencari suaka atau asylum seekers, lebih ke international relations, international law. Kemudian juga saya sebagai jurnalis juga ada di asosiasi profesi. Kemudian aktif juga di isu-isu toleransi dan pemberdayaan perempuan. Kayaknya masih di stop. Ya. Gitu ya. Kebanyakan kalau jurnalis ya. Saya dilatih ya kan untuk ngomong. Jurnalis ya. Dia banyak sekali. Lama-lama mengambil lahannya Bu Lucy nah. Iya. Jadi bos. Nanti saya nggak diundang sini lagi. Perempuan dan anak. Bu Hilda selamat datang. Mbak Nela ya kan. Ini kita lagi kenalan satu persatu. Ya, mohon maaf. Tadi di belakang Mbak Dewi udah saya kenalin ya, Mas Sandy.
Nah, ini di yang pakai kenapa? Jangan ngejauh dari saya takut. Yang pakai baju putih atau kemeja putih ada, saya manggilnya Kak Hendrik. Nah, beliau ini bergerak di bidang pendidikan. Dan ada keresahan-keresahan juga yang ingin disampaikan katanya. Gimana Kak Hendrik? Agak keras ya suaranya. Biasanya ini kalau ganti menteri itu ganti pendidikan. Oh, ganti menteri, ganti pendidikan. Boleh diperkenalkan dulu institusinya? Kalau saya dari Eureka Learning Center, Sunter, Jakarta Utara, itu sekarang lagi bergiat. Kalau di komunitas bisnis ada PNI, Network Internasional. Membernya di Indonesia sekarang udah mencapai 1.300. Nanti bulan Agustus nih, 14 Agustus kayaknya ada NATCON ya, National Conference. Di situ para pebisnis berkumpul dalam chapter-chapter itu, terus mereka melakukan givers gain, itu referral bisnis, komunitas baru. Terus kalau sehari-hari saya sebagai pengajar, itu mengembangkan after school learning gitu. After school learning. Cuma mengedepankan experience learning. Bagaimana anak-anak tuh hands-on experience biar dia ingat apa yang dia udah pelajarin dan dia bisa jadikan modal skill. Nah, kurikulum yang baru ini nanti mulai 2025 ini menggantikan kurikulum Merdeka Belajar yang lalu. Itu padahal baru berapa tahun ya? Betul. Udah ganti lagi. Terus mewajibkan kelas 5 SD sampai dengan kelas 12 SMA harus bisa coding, masuk ke tidak dipaksa ke project atau bagaimana, tapi siap nggak siap itu yang akan ditempuh karena memang Human Development Index kita kurang, bahkan bisa kalah sama Vietnam. Iya bisa, makanya jadi mengajak teman-teman kalau misalnya ada komunitas-komunitas belajar mulai ini deh cepet-cepet yang skillnya ke teknologi gitu. Shifting tuh terasa loh. Iya. Betul sekali itu. Betul. Baik. Kalau kita lihat para pencari kerja tuh kemarin kan 2.000 lowongan ya, itu yang melamar 22.000 ya, sekitar 8%. Lapangan pekerjaan diperebutkan 100 orang. Ada pingsan. Benar kasih. Terus teman yang alumni IKJ atau pertelevisian tuh sempat cari murid susah. Jadi brosurnya sampai dititip di tempat kursus kita, itu juga bingung karena kan orang mau belajar televisi atau industri juga ada sunset ya. Sunset. Iya, nah itu keprihatinan teman-teman yang penggiat di media budaya mesti jadi concern gitu. Siap. Ya. Terima kasih Kak Hendrik. Gue udah pengen nanya aja, tapi nggak boleh ya perkenalan. Udah pengen nanya gue. Lanjut. Nah, di sebelah Kak Hendrik ini pengantin baru. Waduh, bener kata Pak Amin. Gemuk-gemukan dia. Gemukan ya? Ada yang ngerawat. Ini namanya Adi Danardono. Mas Adi ini dulu, tapi sampai sekarang masih suka nyanyi sih. Pernah beberapa kali bikin single, model juga ya dulu ya. Kan kelihatan dari wajahnya beda dikit sama saya kan. Tipis. Dan sekarang aktif di notaris ya. Boleh silakan cerita sendiri, Mas Adi. Dulu langsung dulu ya. Salam kenal ya. Nama saya Adi Danardono. Dulu 2010-2011 saya sempat jadi penyanyi, ngeluarin beberapa single gitu. Kemudian sekarang aktivitas sehari-hari sekarang berubah haluan nih dari dunia hiburan ke dunia hukum, khususnya notaris dan PPAT. Itu sekarang aktif juga di organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga. Itu aja sih. PPAT-nya di Bandung. Ya tahu kan kalau mengurus tanah di Bandung itu maksudnya ya. Oh gitu. Walaupun nggak punya tanah ibu ya. Yang lain kan bukan saya. Ada kartu nama. Nanti boleh silakan. Kayaknya Pak Yu banyak bisnis di Bandung ya. Iya betul. Perlu dilegalisasi. Oke. Di sebelah Mas Adi, wah ini kalau beberapa biar ngobrol sendiri aja deh. Ini model, pemain film juga, sinetron,
kalau tahun berapa ya model salah satu provider, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat wajahnya? Aman ya? Ini ada produser film, jadi nanti minta jatah. Ada Ali Mensan yang sekarang juga aktif menyanyi. Silakan Mas Ali. Halo semuanya, salam kenal, saya Ali Mensan. Memang beberapa belas tahun belakangan aktif di dunia entertainment, cuma memutuskan tahun lalu untuk mencoba dunia musik. Jadi sekarang aktif nyanyi. Aktif nyanyi juga ya. Boleh tes? Boleh dong. Iklan waktu itu apa nih? Oh, waktu itu iklan provider boleh enggak ini kan Enggak, kan? Tat, Provider Axis gitu yang jadi kiper gitu lah dulu. Selamat datang Mas Arun dan istri. Belum kok. Oke. Mau Mas Ali, dicontohkan atau? kenapa? Mau dicontoh? Spill. Oh iya. Lagunya. Iya. Bandel ini dia. Bukannya ada sesi apa tuh? Sing and joke gitu kan? Nanti ya. Wah. Biar Setuju banget tuh. Siap. Nah, ini di sebelah Mas Ali saya baru kenal nih, temennya Bu Lucy ya. Jane. Oh, ini yang namanya Jane, Iya, ini. yang banyak diomongin. Apa kabar Jane? Ini temannya Bu Lucy, Bang. Iya, temannya Bu Lucy. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Cerita dong Jane, gimana? Ya, silakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama lengkap saya Nurjana. Biasa disapa JK. Di sini ada beberapa yang saya kenal, ada Kak Dela, Kak Lucy tentu tempat belajar. Kita mau diskusi paling kakak lebar tentang negara, Bang. Iya. HMI kali ngomongnya ya. Ini dia calon bupati. Saya dari aktivis. Oke. Berprosesnya di Himpunan Mahasiswa Islam sampai nasional, kemudian juga di Gerakan Perempuan, Solidaritas Perempuan Memilih. Oke. Kemudian setelah ber-HMI, saya mencoba ke dunia profesional, belajar bisnis, jual es batu lah. Belajar bisnis, habis itu sembari itu ya namanya kita dari aktivis, nggak boleh hilang dari dunia publik. Jadi saya berdirikan lembaga konsen di peningkatan kapasitas SDM anak muda, khususnya di leadership dan entrepreneurship. Jadi namanya Gemini Indonesia, Generasi Milenial Independen Indonesia. Itu Bang. Terima kasih. Terima kasih. Di sebelahnya dong dikenalin. Ini dong. Sebelahnya loh, itu kan di depannya. Itu masih adik junior. Pak David, selamat datang Pak David. Oh, Pak David, silakan. Santai Pak David, Kursinya belum telat kok. Mau ditaruh di mana? Sebelah Jane. Oh, di situ bisa tuh. Itu kosong ya. Silakan diperkenalkan temennya. Ini juga anak HMI ya? Anak Gemini. Anak Gemini ya? Kita mau tebak. Bang, kalau beliau baru selesai S1 di Sulsel. Jadi pertama saya waktu itu di mobil, saya lihat dengan semangatnya segala macam, sampai sama-sama ke Jakarta untuk berjuang memperbaiki hidup Bang. Begitu ya. Dia baru selesai S1 sih. Namanya siapa? Dila. Oh, nggak pakai N ya? Dila. Saya aja. Enggak, tadi kenapa disebut anak Gemini? Itu tadi nama itunya kan Gemini. Nama Gerakan milenial. Kan saya Gemini maksudnya bintangnya. Aduh, dia mau terasa banget ya. Gerakannya saya pikir ada anak Gemini juga soalnya di sini. Gerakan Gemini sebutnya ya. Gerakan milenial ini. Ulang tahun dong hari ini. Generasi. Ulang tahun dong. Ulang tahun hari Minggu kemarin. Ulang tahun. Waktu dengar Gemini, Mas Yudi itu kepengen kok nggak ada yang ucapin selamat ulang tahun. Bukan loh. Ini kayaknya sing and joke-nya udah mulai. Joke-nya dulu ya. Iya. Jokesnya dulu. Oke, nah di sebelah Mbak Dila, wah ini juga jurnalis senior. Iya. Mbak Hilda, sekarang penggiat pariwisata halal. Gimana? Apanya yang gimana? Iya. Oh, wisata halalnya. Say hi sama teman-teman yang lain. Saya Hilda Sabri Sulistyo. Tapi katanya nama suami itu harus
tidak usah dipakai, pakai Oke. nama sendiri. Jadi saya udah biasa kalau nulis tuh 3 suku kata ya. Jadi saya tambahin Hilda, Ansaria, Sabri. Sabri itu bapak saya. Jadi bapak saya itu cuma kasih nama saya Hilda. Nama dia sendiri Sabri. Jadi Hilda Sabri ya. Kakak-kakak saya juga semua pakai Hil. Oh. Hilman Sabri. Hilman Sabri, Hilmi Sabri. Itu soal nama. Sekarang jadi saya 45 tahun terakhir memang menekuni jurnalistik ya. Jadi terakhir di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia, sekarang punya website sendiri, punya majalah digital sendiri juga. Lalu sudah tua kan, jadi mendekati akhirat, pilihnya wisata halal. Oke. Bukan itu aja, tapi karena wisata halal trennya setelah COVID itu memang meningkat tajam. Jadi negara kita termasuk yang diminati untuk wisata halal, termasuk UAE, Saudi Arabia, udah jelas lah ya tiap tahun pada haji dan umroh gitu loh. Maroko misalnya gitu. Indonesia juga termasuk, tapi saya melihat belum ada kekhasan dari kita gitu. Padahal kita punya 7.000 desa wisata. Jadi waktu karena saya dulu ketua bidang pariwisata di PWI Pusat. Jadi waktu kita Hari Pers Nasional di Kendari, ya saya membuat satu laporannya juga mengenai diskusinya juga mengenai wisata halal. Jadi masih banyak orang yang terkaget-kaget dengan wisata halal. Perjuangan masih jauh Mas Yudi, jadi ya kita dukungan dari teman-teman. Terutama bagaimana nih desa wisata kita maju, ada khasnya bahwa mereka itu juga tujuan halal, dan halal itu extended service, bukan mau mengislamkan suatu desa atau kota, ya kan? Hanya menambah pelayanan untuk umat muslim. Udah, pengenalannya segitu juga. Terima kasih. Yang belum dikenalkan, waduh ini ada Arul Putra bersama istri. Iya, halo semua. Jadi Arul ini unik, perpaduan antara Arab dan Tionghoa atau Arab dan Cina. Rocker juga, silakan kenalin sendiri deh. Makan aku Arul Putra, mohon maaf terlambat. Senang bisa berada di sini semua. Aku penyanyi, penulis lagu yang bisa beruntung bisa berada di sini. Sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi karena Mas Yudi dan Mbak Lucy, aku bisa ada di sini. Salam kenal semuanya. Semoga bisa kontribusi sama-sama. Oke. Spill apanya? Nyanyi dikit katanya. Oh, nyanyi dikit. Nanti ada sesi nyanyi. Makan dulu Pak. Makan dulu. Gerobak. GoFood. Oke, ini juga ada teman saya sesama Gemini maksudnya. Ulang tahun tanggal 7 kemarin ya Pak ya. Ada Pak David. Pak David ini banyak aktivitasnya, biar diperkenalkan sendiri. Ada komunitas olahraga, ada komunitas pendidikan, dan bankers juga. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Mas Yudi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya David Chandrawan. Kebetulan saya masih di BCA, di salah satu yang menghandle precision banking. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk ATM, edisi, mesin gesek ya, atau internet banking atau segala macamnya bermasalah dengan BCA, mungkin bisa ke saya tuh. Minta nomor teleponnya lagi Mas. Itu nama tim huru hara. Setiap hari selalu ada huru hara. Cuman BCA aja Mas. Cuman BCA aja. BCA doang. Iya. Terus kemudian saya juga kebetulan diamanahkan juga untuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni PPM School of Management, sebuah sekolah bisnis yang ada di Tugutan di Menteng. Keren nih Mbak. Nah itu aktiviti kita juga banyak, sering beririsan sama Mas Yudi juga, RRI. Mungkin harapannya kita bisa berkolaborasi karena di unit Ikatan Alumni itu kita ada hubungan UMKM-nya, terus bagaimana kita membina UMKM dari mereka cara menyajikan dan lain-lain lah, semuanya sampai
dia bisa go ekspor gitu kan. Kita melakukan pendampingan, terus kegiatan-kegiatan sosial lainnya maupun olahraga ada di situ semua. Pokoknya kita ngumpul, fun, hadir, memberi makna. Satu lagi saya juga kebetulan suka olahraga nih, olahraga jalan. Cuma bedanya sekarang kita lagi memperkenalkan jalan pakai tongkat ski. Kalau di Finlandia itu ada namanya jalan Nordic walking. Nah ini pesertanya juga udah cukup banyak, kita rutin setiap minggu kedua ada di Car Free Day. Nah, mau kerja sama juga nih, mau kerja sama juga sama Mas Yudi, mudah-mudahan bisa ya Mas ya. Siap. Ya, sama Raja ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini sama yang ada di sini dong. Iya, sama yang ada di sini juga penyanyi harus nyanyi juga. Iya, biar seru ya. Teman-teman juga kalau mau berpartisipasi, welcome gitu. Jadi mungkin sama Ibu wisata halal juga menarik tuh. Iya. Bagaimana komunitas UMKM kita juga banyak lebih dari 5.000 yang kita dorong gitu. Untuk kemarin kita terakhir bersama Prof. Renal Kasali ke rumah perubahan. Kita juga bantu teman-teman untuk mereka bisa dagang di sana gitu kan, bagi hasil. Siap. Terus dan lain-lain lah kegiatan. Oke. Siap dulu yang sebelah saya. Siap ditunggu. Kartu nama siap. Yang penting cuan. Yang paling utama. Jadi acara hari ini disponsori banknya Pak David. Berarti invest belakangan. Oke, sudah semua, ada yang belum kah? Sudah semua kita sudah semua kenal ya? Udah Mbak Dery. Mbak Dery tahu? Yang di belakang itu Padang. Sate Padang mau tahu? Ini belum kenal kita. Sate Padang. Saya belakangan aja. Siapa yang belum? Ini udah. Ini belum nih. Ini. Inal belum. Wahyu belum. Mbak Tini mana Mbak Tini? Mbak Tini juga belum. Penerima tamu. Terima tamu. Oke, kita udah kenalan semua. Kalau tadi mungkin ada yang belum sempat dengar, nanti bisa kenal masing-masing ya. Karena kan nanti kita ada sesi sing and jokes gitu kan. Jadi kita dikumpulkan hari ini bukan mau ngapa-ngapain kok ya. Takut nanti di underline sama KPI mau ngapain ini. Diawasi gitu kan. Tapi memang dari podcast Bulusi, terutama yang saya produsernya Bu ya, ini udah 1 tahun dengan teman-teman yang semua hadir di sini gitu ya, yang memberikan sumbangsi gitu kan, sehingga podcastnya berlangsung sampai sekarang. Jadi Gemini juga tuh podcast. Gemini. Iya. Podcastnya Gemini. Oke. Ya kita masing-masing punya background berbeda-beda, barangkali satu sama lain bisa saling membentuk koneksi, building the connection gitu, atau barangkali ada pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa di sharing, bisa kita perbincangkan. Tapi yang pasti memang barangkali ada satu, bukan kekhawatiran sih, tapi bagaimana kita menghadapi masa depan, nasib kita masing-masing gitu ya. Dalam artian di profesi yang profesi yang dijalanin saat ini pasti sudah punya sesuatu hal yang sekarang ini udah zaman AI. Kalau saya lebih banyak di dunia broadcasting, tapi memang di tempat saya bekerja di Radio Republik Indonesia belum sih ya, penyiarnya belum digantikan oleh AI gitu kan. Jadi saya masih siaran, saya masih produserin gitu. Cuman saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman yang ada di sini semua ada hal-hal yang pengen di sharing. Kalau tadi Ko Hendrik udah sharing terlebih dahulu. Kekhawatirannya justru di regulasi yang selama ini dimunculkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira dari teman-teman ya, apakah yang penyanyi, pencipta lagu, atau bankir gitu, atau di pemerintahan, di komisi penyiaran, atau barangkali di jurnalis, produser film,
apakah ke depan itu ada hal-hal yang mempermudah atau justru menjadi ancaman? Nah, ini silahkan. Kalau masing-masing punya sesuatu hal yang ingin disampaikan, apakah sudah mengantisipasi atau seperti apa? Boleh silakan, ngobrolnya nggak harus melalui saya loh, masing-masing langsung sharing cerita juga boleh. Saya dulu deh. Boleh. Siapa sih? Kayaknya gue udah kepengen ngomong dari tadi. Soalnya mau nanya sebenarnya, tapi nggak nanya. Ini sebenarnya langsung keluar. Enggak. Ada satu kekhawatiran diri sendiri dengan keadaan sekarang, ya kan? Karena berita itu kan masuk banyak sekali, yang kita screening pun susah. Gitu, yang mana yang betul, yang hoax, yang mana yang tidak, ya. Kemudian dengan AI, mukanya Sista yang satu ini, tapi suaranya mungkin ya, kan karena berubah gitu kan. Jadi ada satu kekhawatiran kita tuh, nasib kita ke depannya seperti apa sih? Itu makanya judul ketemuan ini. Selain memang kita gathering sama-sama, ini terima kasih dengan Mas Yudi sebenarnya, karena dia yang betul-betul nge-push saya untuk ayo saya produserin. Siapa gue? Ya kan rada-rada ngeri waktu RRI, produser, MD, banyak banget titelnya dia. Waduh jangan deh gitu kan. Tapi dengan dia punya hard selling dirinya sendiri, bisa kok, bisa. Oke. Kita tinggal cari topiknya apa. Yang mengagetkan dia adalah ya apa aja lah Mas. Bingung kan? Nggak ada satu topik yang spesifik, fokus perempuan kah, atau film kah, atau musik kah gitu. Karena apa? Saya pikir kita semua mempunyai dasar yang sama ya, dalam hal komunikasi. Tinggal bagaimana kita merespon saja sebenarnya. Dan ya inilah, mungkin kalau dilihat, backgroundnya kok beda-beda. Jadi kekhawatiran itu dimulai dari kekhawatiran saya pribadi sih sebenarnya, karena menjalankan bisnis ini kan tidak semudah dulu. Dulu bisa, Mbak, tolongin dong. Sekarang udah nggak bisa. Gue juga lagi gini nih. Jawabannya pasti begitu. Jadi adakah kekhawatiran ini di diri kita masing-masing? Apakah kita bisa sharing? Kemudian juga bisa nanti berkolaborasi ya, saling kenal, kolaborasi. Ternyata teman, ternyata bisa ngedeal sesuatu. Silahkan. Jadi kayak this is the melting pot lah for everybody di sini. Penyanyi juga mungkin nggak tahu ya, apakah sekarang bisnis entertainment juga oke atau tidak. Nah, kekhawatiran itu aja. Jadi saya benar-benar ini kali khawatir, apakah ini nanti akan tetap ada gitu. Dengan Mas Bro Hendrik kan bilang semua berganti dengan IT. Kalau IKJ kosong bagaimana? Yang di IKJ kosong gimana? Nggak ada orang seni dong. IKJ? Ke IKJ dong? Jurusan. Oh iya. Gimana? Susah cari murid. Cerita tadi ya. Susah cari murid. Sampai nitipin flyer. Oh iya. Susah cari murid. IKJ itu susah cari murid sekarang. IKJ. Kalau dulu kan alumni IKJ kan? Siapa ya alumni? Adik saya. Hah? Adik saya. Kalau dulu kan berbondong-bondong orang ke IKJ. Betul. Dan susah dapatinnya. Iya. Sekarang orang pengen coding kan, semua pengen coding, belajar IT semuanya. Ya sebetulnya memang semua kendalanya berat juga. Di semua lini. Nah, kita maksudnya khawatirkah kita masing-masing? Kalau saya sih khawatir banget. Ntar lagi, walaupun udah pensiun gitu ya, ntar lagi gue nganggur nih. Cuma ya jalan terus aja, gimana? Jalan terus aja udah. Harus dihadapi. Adaptasi kalau menurut saya. Kayak saya aja bikin album Nggak Pernah Sampah 2050 dari dulu 20 tahun yang lalu terus aja nggak ada yang dukung. Terus bikin. Nggak ada yang dukung. Nggak ada yang dukung terus 20 tahun berapa triliun tuh. Terus sebenarnya sih konsistensinya itu sih yang penting. Terus. Misalnya kita kan find our own uniqueness kan. Ya, itu. Jadi setiap keunikan kita itu misalnya kan tetap aja misalnya banyak warung Tegal, tapi kan orang akan ke spesifik gitu misalnya. Ya karena dia punya konsistensi, misalnya di sana pecelnya enak,
di sebelah sana mungkin sotonya yang enak atau Indomie yang di sebelah sana enak, misal nih merek lagi deh salah kita diedit kan ya soalnya habis makan itu enak kayaknya. Nah ya menurut saya sih konsistensi itu ya nggak boleh hilang kan. Sekarang ketika semuanya pengen instan, konsistensi kita untuk memulai sebuah proses hal kecil itu menjadi sesuatu yang unik justru. Ya seperti Bapak ini kan ya, kuliner, iya. Ada gado-gado lah, ketoprak terus kan, bikin terus kan, menu baru, menu terus. Ya sebenarnya gini ya, kekhawatiran itu harus gitu. Tapi kita tetap harus beradaptasi seperti beliau katakan, berkembang dan mengikuti. Iya. Tapi benar kata Mbak, saya sepakat, unik itu perlu dan jati diri bangsa Indonesia itu juga perlu. Karena mungkin anak-anak muda sekarang ya, boba, ini lagi ya Mbak. Boba bukan merek loh. Tetapi saya punya dawet ireng yang ternyata ketika ada event di Bogor lebih laris dari mereka. Nah ini bagaimana menemukan mindset anak muda untuk bahwa kuliner etnik itu sebenarnya menjanjikan juga. Sekarang Bapak Ibu lihat angkringan sudah mulai digemari. Nah sekarang yuk kita campaign, mungkin ada Pak Amir nih dari KPI untuk campaign bahwa apa yang kita khawatirkan tetap harus khawatir, tapi kita punya nilai-nilai lebih bangsa Indonesia. Tadi kita diskusi gastronomi ya. Kebetulan kami punya Parampah Indonesia, Peracik Rempah. Ada 15 menu. Dan ketika anak muda suruh cipit, kebetulan kita punya mahasiswa ya. Dan dia berminat untuk mengembangkan itu. Jadi kalau barista tuh namanya kopi ya. Kalau alkohol bartender. Nah, Kulin dengan gerakan Desa Emas Menara 165 itu punya Parampah Indonesia. Jadi ayo kita ciptakan kegiatan-kegiatan ini, termasuk Bu dengan kebayanya itu punya nilai-nilai yang sebenarnya kayak nilai-nilai yang harus kita perjuangkan gitu. Sedikit juga ya cerita tentang kalau anak-anak muda nongkrongnya di mana, Mas? Starbucks ya. Itu Starbucks sebenarnya itu kalau dirasain Bu, kopi luwak yang dicampur, terus dia punya nilai-nilai sejarah yang dia ceritakan, akhirnya punya nilai yang luar biasa dengan harga yang luar biasa juga. Nilai ekonomi. Ya, nah seperti itu sebenarnya kita bisa angkat ke permukaan bahwa Indonesia itu siap kok jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu ya Bu ya? Ya Pak ya. Itu mungkin jadi khawatir harus, tapi kita juga harus berjuang untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih kekhawatiran itu manusiawi yang bagus ya. Karena memang kan setiap era itu ada masanya, setiap orang itu ada masanya juga, ada eranya gitu. Cuma memang tinggal bagaimana kesiapan diri kita untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya ingin memberikan sharing sedikit. 2 minggu yang lalu saya diajak meeting sama tim kreatif film animasi berjudul Nusantara yang dapat Cannes ya, yang kategori film animasi terbaik berbasis AI. Di situ memang sangat luar biasa Mas Yud, Bapak Ibu semua. Bagaimana karakter AI itu kita udah nggak bisa membedain lagi apakah itu AI ataukah itu manusia. Ketika dia berkerut, menangis, itu kerutannya itu terlihat gitu ya. Bahkan ada salah satu jenderal yang ada di dalam karakter tersebut, mukanya saja yang dipakai, padahal si jenderal itu tidak berakting. Jadi nanti mungkin industri film itu kayak gitu, misalnya mukanya Mas Yudi yang sudah dapat izin, itu Mas Yudi nggak perlu acting, tinggal diinstruksikan melalui prompt, itu AI-nya akan membentuk karakter tersebut. Iya, joget-joget gitu. Jadi sangat halus sekali. Mungkin 99% itu mirip dengan kita karakter manusia. Tapi sekali lagi kalau saya meyakini otentik kita sebagai manusia itu tidak bisa tergantikan, baik itu oleh mesin gitu. Nah cuma memang di industri penyiaran, di industri perfilman, kalau kita ngomongin terkait dengan artificial intelligence itu menjadi diskusi bagaimana industri penyiaran dan industri perfilman menyikapi hal tersebut, karena mau tidak mau pasti juga akan mengubah landscape industri media secara umum. Dan sekarang ini kalau mohon maaf bikin berita ya Mbak ya, nggak perlu lagi ke lapangan atau apa, tinggal
buka AI, ChatGPT, mereka udah bisa membuat laporan seperti apa gitu kan. Bikin lagu juga seperti itu, ya kan? Tinggal dikasih perintah, klik udah akan jadi. Bukan cuma liriknya aja ya Pak ya, tapi lagunya juga. Saya suara saya sumbang, bisa jadi bagus suara saya. Saya bisa jadi penyanyi dong. Jadi kalau menurut saya kekhawatiran itu manusiawi, tetapi bagaimana kita cepat merespon. Jangan hanya kita berkutat terhadap kekhawatiran, akhirnya kita tidak berkembang, tidak melakukan hal sesuatu. Karena seperti era sebelumnya ketika radio muncul terlebih dahulu, kemudian televisi muncul belakangan, itu kan juga mengkhawatirkan teman-teman di radio. Tapi ternyata toh masih bisa beriringan. Nah, beriringan itu yang coba bagaimana negara hadir agar selain industri yang berbasis AI, ya industri yang saat ini ada, media cetak, televisi, radio gitu, masih tetap bisa tumbuh gitu, jadi bersamaan. Nah, ini yang coba untuk dipikirkan oleh negara melalui regulasi. Itu sih kalau regulasi saya. Kalau menurut saya perkembangan dunia, perubahan itu memang pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Saya setuju sekali dengan semua Bapak Ibu yang sudah bicara di sini, dan khususnya tadi kita sudah komunitas kita kecil di belakang di dapur ya Pak ya, Pak Amin, Pak Bajo dan Mbak Endang sudah membentuk komunitas baru. Komunitas kecil di dapur. Khawatirkan sekali, tambah khawatir saya. 2 meter minta maaf. Sudah kita boykot nih Bang. Iya udah pulang. Habis nggak ada yang nerima tadi kan di dapur. Panggilan serius tadi. Iya, jadi tadi kita udah ngobrol bahwa memang dunia sekarang sedang perang melawan media sosial atau AI yang bisa menjadi positif atau negatif, jadi yang diuntungkan atau dirugikan gitu. Bayangkan sekarang kita sudah mendapatkan informasi dengan sejentik jari dari ChatGPT ya, gitu. Bayangkan kalau yang kita cari positif, bagaimana kalau mencari hal yang negatif, semuanya pasti terjawab gitu. Dan sekarang sudah ada komunitas-komunitas yang mengerikan. Contohnya saja, mungkin semua tahu, komunitas yang di Facebook, puluhan bahkan ratusan grup komunitas incest, ya. Terus juga yang lain-lain gitu, pornografi dan lain-lain gitu. Dan apa yang harus kita lakukan dalam kekhawatiran ini, kalau menurut saya adalah do something, and we did. Semua yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan hal-hal yang sangat benar, bahwa yang namanya AI memang menggantikan banyak hal. Tapi menurut saya yang tidak bisa digantikan adalah sentuhan, komunikasi interpersonal, dan yang sudah dilakukan Inklusi hari ini itu sudah sangat tepat. Jadi kalau kekhawatiran ICSL ini akan terus berlanjut atau tidak, kalau saya bilang harus berlanjut, karena komunitas seperti inilah yang kita menjadikan diri kita seperti Pak Amin bilang otentik, Pak Bagio bilang otentik gitu. Jadi ya komunitas seperti ini yang harus selalu konsistensinya terus dikembangkan supaya kita menjadi manusia-manusia yang terus otentik dan tidak bisa tergantikan oleh AI, yaitu sentuhan, bicara, interpersonal, dan semuanya. Sobulu sih lanjut terus. Jadi agak sedikit berbunga-bunga nih. Khawatirnya menurun gitu ya. Ya, karena semua yang pasti di sini ya jangkauan kita pasti semakin luas dengan podcast, dengan media gitu. Jadi ya sangat dibutuhkan dulu sih. Jadi bicara dengan hati. Hati tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan. Karena AI tidak punya hati gitu ya Pak. Iya. Udah mulai dibuat loh. Udah mulai dibuat ya. Jadi kan dimasukin. Jadi AI itu kan dia dimasukin semua stimulus apa manusia. Lalu makanya tadi kan ketika membuat animasi itu gampang. Kenapa saya tahu? Karena saya punya tim yang bikin begitu. Jadi kan kemudian dimasukkan, dan itu memang kayak nanti ke robot lah macam-macam itu yang bisa punya rasa ini panas itu apa, semua itu bisa dibuat, tapi itu kan semua di-create kan. Akhirnya kalau saya sih selalu ke diri saya sendiri, saya nggak perlu khawatir, saya perlu mengantisipasi tapi tidak perlu khawatir berlebihan. Kita meletakkan hal positif di depan, termasuk di masa depan, karena saya sangat optimis dengan
Gen Z misalnya. Misalnya tadi dikatakan bahwa dalam pembuatan berita itu orang bisa pakai ChatGPT. Beda. Karena apa? ChatGPT itu semua umum. Jadi kita tuh sebagai editor tuh langsung tahu. Saya strict. Sekali aja kamu bikin itu. Dan sekarang kan mau nggak mau dia walaupun udah ChatGPT, misalnya press release-nya sama, tetap harus diubah. Kalau nggak kan di Google generator ininya nggak bisa. Jadi memang tetap harus ada sentuhan. Ya, sentuhan manusia itu tetap tidak akan tergantikan. Dan satu yang perlu kita ingat kan, semua teknologi ini yang buat kan manusia. We control everything. Jadi kita jangan sampai dibalik. Nah, untuk hal itu berarti kecerdasan kita yang harus diasah kan, kemampuan kita. Di persoalan di bangsa ini sih menurut saya adalah banyak orang. Saya selalu positif ke teman-teman muda bahwa yang banyak orang malas belajar. Saya berharap dengan kondisi-kondisi hari ini kita makin mau belajar, ngasah logika berpikir kita supaya kita ngelihat halnya tuh dari banyak sisi. Opportunity-nya ada di sana. Indonesia tuh beneran surga, beneran surga. Nah, tapi banyak orang yang nggak lihat lalu kemudian membanding-bandingkan. Kita nggak harus tetap membandingkan posisinya bahwa kita hari ini di mana, orang lain di mana. Kita kalau sibuk membicarakan hal yang less important, itu kan jadinya kita kemudian lupa pada hal yang lebih penting. Ya, bangsa ini sih keren, tapi harus lebih keren lagi kan gitu. Tinggal SDM-nya ya, tadi kalau misalnya indeks sumber daya manusia, balik lagi, saya nggak selalu percaya sih angka itu. Kenapa? Kita lihat dulu dia pakai indikatornya apa. Kalau indikator makannya, kualitas manusianya dihitungnya burger, ya orang Indonesia mayoritas nggak makan burger misalnya. Tapi kita makan nasi. Nah, itu tidak ada di dalam indeks-indeks yang dibuat oleh orang lain. Nah, kalau indeks kita itu kan berbeda. Jadi saya selalu positif ngelihat orang Indonesia walaupun kadang-kadang balik lagi, mohon maaf nih, kalau ngeliat pemerintah kayaknya kadang-kadang aduh no gitu. Tapi saya selalu percaya bahwa gerakan-gerakan kita sebagai civil society groups gitu ya, atau orang Indonesia, rakyat pada umumnya, kalau kita bergerak, kan negara itu adanya karena ada warga negara, ada masyarakatnya. Jadi ya udah kita aja dulu, nanti pemerintah pasti di ujungnya kok memang itu tugasnya juga. Jadi there is no hard feeling kalau bicara, nah pemerintah apa-ngapain, it's okay. Emang pemerintah itu kerjaannya merintah-merintah juga, tapi kalau nggak ada yang diperintah kan, ya susah gitu ya. Anyway, gitu sih kalau menurut pandangan aku sih. Jadi nggak usah khawatir berlebihan, tapi adaptif, continue, jadi terus moving forward.